Halo, saya Rama Dwitia dari tim kreatifnya Arterum. Hari ini kita akan pergi ke workshopnya Arterum yang berada di Gunung Sindur, Bogor untuk melihat produksi skala 1:1 yang telah dimenangkan oleh Cynthia Yaputra dari BINUS University dalam ajang kreasi desain interior dalam industri film Arterum tahun 2024. Nah, ikutin terus ya keseruan kita hari ini, ada apa aja di sana. Bye-bye. Kali ini kita sudah sampai di workshopnya Arterum, dan kali ini kita akan lihat produksi dari skala 1:1 yang dimana pemenangnya itu Cynthia Yaputra dari BINUS University. Telah sampai juga di sini dan nanti kita akan tanya-tanya dan ngobrol banyak seputar produksi di workshop ini ya. Mungkin langsung aja kali ya kita panggil Cynthia Yaputra. Cynthia. Iya, Kak. Halo, apa kabar Cynthia? Gimana kabarnya? Baik? Baik. Kuliahnya juga lancar? Lancar. Alhamdulillah. Jadi inilah Cynthia Yaputra, pemenang dari ajang kreasi desain interior dalam industri film yang Arterum selenggarakan di tahun 2024 ini. Gimana Cynthia perasaannya telah sampai di momen ini di mana Cynthia berhasil ya memenangkan sayembara ajang kreasi ini, dan karyanya sudah mulai kelihatan nih sepertinya. Gimana perasaan dari Cynthia sendiri? Masih, karena kan kemarin aku pas desain tuh masih kayak ibaratnya masih dalam laptop doang, belum jadi aslinya kan. Tapi sekarang melihat progresnya, udah dibikin berapa persen gitu kan, sudah kelihatan bentuknya. Senang sih, dan jadi nggak sabar buat ngeliat pamerannya 1:1. Lihat hasilnya ya, gitu ya. Oke, Cynthia sendiri semester berapa sih di BINUS? Sudah menjalani berapa mata kuliah? Mungkin udah ada nggak pelajaran-pelajaran yang dijalanin selama perkuliahan seperti yang sekarang Cynthia jalanin di workshop ini? Aku sendiri sekarang semester 7. Semester 7. Ya, buat konsep mata kuliah yang belajar tentang furniture ada, namanya furniture design. Furniture design. Ya, jadi waktu itu aku pernah bikin kursi kecil tapi stool gitu. Oh. Jadi udah bikin juga dari konsepnya, terus gambar kerjanya, terus udah pernah dibikin jadi juga. Jadi realnya ya 1:1 gitu ya. Kalau di kampus aku sendiri tuh juga ada kan namanya mata kuliah interior design. Interior design. Ya, jadi itu ada interior design 1 sampai naik-naik terus. Nah, kalau misalnya interior design 1 itu dia tentang residential. Oh, itu yang yang kayak awal-awalnya kayak ibaratnya levelnya ya, kayak level 1 tuh residential dulu gitu. Paling pertama. Nah, itu tuh ngerjain dari mulai konsep, terus gambar kerja, terus gambar presentasi, dan akhirnya tuh dibikin jadi maket. Oh, gitu. Itu di 1 juga udah seperti itu ya. Iya. Itu kurang lebih di semester berapa itu? Itu semester 2. 2? Iya. Oh, awal-awal aja sudah dapat mata kuliah seperti itu ya. Iya. Kalau nggak salah, tapi di semester 1 juga kayak pengenalan ya, kayak kita mengenal bentuk, warna, gambar gitu ya. Di semester 2 sudah masuk ke residential tadi, projectnya gitu. Namanya DI 1 ya, interior design 1 gitu. Terus sampai DI berapa? Dia itu ada rumah, terus retail, office, sama hotel. Itu per semester ya berarti ya? Iya. Sampai DI 4 gitu. Berarti dari semester 2 kurang lebih sampai semester 6 ya berarti ya? Ya. 5, 6 gitu. 5 ya? 2, 3, 4, 5. Oh ya, sampai 5. Nah, itu sendiri kayak gimana sih mata kuliahnya tuh, seperti apa tadi kan Cynthia bilang mirip seperti mata kuliah itu ya. Nah, itu yang kurang lebih cocok dengan kegiatan saat ini nih, ajang kreasi ini, apa sih dari mata kuliah itu? Kalau dari mata kuliah itu sebenarnya kalau di kampus aku tuh dia dari konsep pun udah dibikin unik. Jadi dari konsepnya dia harus ada konsep yang menarik. Dari desain statementnya harus misalkan apa gitu kalimat-kalimatnya. Terus dari ada studi bentuknya juga, jadi kayak bentuk apa yang mau kita develop ke desain kita gitu. Jadi kayak misalkan dari lingkaran mau jadi lingkaran bentuk apa? Iya, misalkan setengah lingkaran atau jadi seperempat lingkaran. Nanti jadi bentuk furnitur misalkan gitu ya. Gitu. Wah, seru banget itu ya. Dari furniturnya atau dindingnya, lantainya, ceilingnya bisa semua dikreasiin. Tapi dari situ sendiri berarti kan sampai ke
gambar kerja dong, dari Iya. gambar kerja ke 3D sampai ke bentuk aslinya nggak? Kayak sekarang nih misalkan 1:1 gitu nggak? Kalau 1:1 kalau project yang residential sih belum pernah. Kalau 1:1 baru waktu itu kursi aja. Oh, kursi aja. Mungkin di DI berapa? Ada juga yang bikin. Kalau bikin tuh ada. Jadi kalau di Meta kuliah sendiri. kampus aku tuh ada 2 penjurusan, interior design sama furniture design. Oh, Kalau gitu kebetulan aku di binusnya. interior. Kalau interior tuh lebih Mungkin ke eh, konsepnya, ke bangunannya, ruangannya gitu ya. kalau furniture nanti dia jatuhnya bakal lebih banyak yang dibikin 1:1. Oke, paham. Berarti itu lebih ke arah furniture ya, furniture design ya gitu ya. Oke deh, mungkin Kak Rama nih penasaran nih sama karya Cynthia nih. Kira-kira udah jadi apa sih karya Cynthia kan sejauh ini gitu kan, dari kemarin Cynthia bilang juga sudah survei-survei ya ke Prop House gitu-gitu. Nah sekarang udah sejauh apa sih karya Cynthia di workshopnya Arte Room ini? Kalau untuk sekarang progresnya aku rasa udah 40%. 40%-an. Iya. Gitu. Karena ada beberapa furniture kan, misalkan rak TV, lemari samping, terus rak buku, tempat tidur, sama ada juga meja belajar. Oh, yang lus-lus furniture Iya, gitu ya. Jadi yang tinggal taruh aja gitu ya. Iya. Kalau Gitu. untuk sekarang beberapa udah kelihatan bentuknya, tapi belum di finishing. Belum di finishing gitu ya. Jadi kayak dinding-dinding gitu juga sudah mulai berdiri gitu, cuma hanya belum di finishing. Mungkin nanti izin ya Cynthia, kita lihat-lihat ya, tolong dampingin Kak Rama ya. Pengen tahu nih karyanya Cynthia sampai mana aja sih gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu dari kita ngobrol-ngobrolan. Nanti kita mungkin jalan-jalan lihat karyanya Cynthia ya di workshopnya Arte Room. Bye-bye. Yuk Cynthia, kita lihat. Yuk. Nah, ini ada Cynthia, kita tanya-tanya dulu yuk. Halo Cynthia, maaf ganggu sebentar, boleh tanya-tanya dulu? Boleh. Sambil dilanjut juga nggak apa-apa ya. Oke. Lagi ngerjain apa sih Cynthia? Jadi sekarang lagi ngerjain bagian lemari samping ini. Jadi kita kerjain dulu karena ini pakai kayu. Oke. Di workshop kita jadi dipotong-potong dulu di sini. Potong-potong di sini ya. Iya. Jadi ini sekarang lagi proses pemotongan ya dengan tim teman-teman workshopnya Arte Room. Oke, ikutin terus ya. Terima kasih Cynthia. Makasih, Kak. Nah, ini dia nih Hani, Oh, desainer hai. kita. Halo Hani. Hai. Lagi ngapain sih Hani? Ini lagi ngecek gambar yang udah dibuat Cynthia, jadi masih on progress. Jadi kita masih ngecek gambar-gambar, terus apa aja kita checklist yang udah diproduksi gitu. Oh, jadi sambil mantau-mantau progres di sini ya, Iya, Hani di betul. sini. Emang udah seberapa persen sih ini udah jadi apa sih Han di sini? Ini sih kurang lebih progresnya sih udah 30%. Jadi untuk progres sih kita nih udah mulai ngebangun si dinding, lantai, terus udah beberapa ada kayak rak buku, terus kayak ini meja kredensa, beberapa udah mulai produksi gitu, udah on progress. Jadi sisanya nanti tinggal di finishing aja gitu sih. Tinggal di finishing aja ya. Berarti kalau kita lihat nih ya teman-teman, udah kelihatan lah ya bentuk dari kamarnya Iya, si Muklas betul. itu ya. Kamarku masih seperti ini. Oke deh. Ini ada yang mau ditanyain nih seputar karya ini ya. Apa tuh? Kira-kira proses ini tuh bakal memakan waktu berapa lama sih untuk dari kelihatan sekarang nih ya, dari progres sekarang yang udah ada sini sampai nantinya kira-kira berapa lama lagi sih? Untuk progres sih paling ya, kita kan waktunya sebentar lagi ya, harusnya sih ya sebentar lagi udah selesai ya. Udah Kita selesai kan ya. harus sesuai target karena Sesuai kan nanti target. kita untuk setting itu di tanggal 17 September. Nah, jadi ya sebelumnya ya harus sudah selesai Selesai. pastinya. Apalagi sekarang juga kalau dilihat tadi berapa udah 30 sampai 40% lah ya ini. 30-40% lah. Gitu ya. Tinggal
finishing. Karena banyak juga tadi ya dapat info dari Cynthia tuh katanya banyak yang loose furnitur juga gitu kan. Jadi nggak begitu sulit dan tinggal taruh-taruh aja ya. Malah mungkin itunya yang sulit ya, kita menata aksesoris gitu ya. Di sini adalah sebenarnya bukan kesulitan ya. Maksudnya di sini tantangan kita mendesain kamar muklas ini, terutama bagi Cynthia ya, yaitu adalah bagaimana dia membuat suatu ruang yang biasanya nih kita kan desainer interior bikin, oh tipe gunanya butuhnya ini, sedangkan kita di film ini kita harus baca skrip gitu, kita harus mempelajari karakter ini dari karakter film dari itu ya, skrip itu. Kalau biasanya kita suka tanya klien apa yang dia butuhkan, apa aktivitas sehari-hari di ruangan, kalau ini kan kita harus baca skrip. Kayak Cynthia kemarin harus kebetulan karena filmnya udah ada ya, jadi Cynthia nonton film, mempelajari karakter muklas gitu, dan kira-kira apa sih barang yang cocok nih untuk si muklas, mulai dari furniture, terus apa namanya aksesoris pendukungnya untuk menggambarkan si karakternya itu, karakter real dari si karakter muklas ya. Berarti betul. Ya kayak tadi muklas mungkin cowok era zaman sekarang lah ya, Gen Z mungkin ya kalau teman-teman sebutkan. Nah itu harus sesuai dengan karakternya itu ya. Iya betul. Aksesoris pendukungnya itu kan dia seorang influencer. Nah di sini Cynthia menggambarkan ruangan ini adalah ya dirinya muklas gitu. Jadi ruangan ini bisa digunakan juga karena si muklas ini kerjanya influencer ya, berarti kan ruangan ini bisa digunakan sebagai tempatnya area si syuting gitu ya. Terus di mana di sisi lain muklas ini adalah seorang mahasiswa. Jadi ada meja belajar, terus untuk kebutuhannya tetap ada lemari baju, tempat tidur. Layaknya remaja ya di umur segitu ya. Betul. Sama mau tanya dong, selain Cynthia ya, dari tadi kan kita sebut ada Cynthia, ada Hani sendiri ya sebagai desainer dari Arte Room. Ada siapa lagi sih yang terlibat dalam produksi ajang kreasi 1:1 ini? Pasti kan yang pertama kan ya Cynthia ya sebagai konseptornya tadi, benar. Betul. Saya sih sebenarnya pendukung Cynthia sih di sini untuk apa namanya, atau mentor lah ya, mentor Cynthia untuk bagaimana merealisasikan kamar yang muklas. Terus di sini juga kita ada dari tim produksi, Pak Prayit ya, kepala produksi ya, produksi ini. Jadi Cynthia kan ngebahas konsepnya bersama aku. Nah nanti aku jelasin ke Pak Prayit seperti apa. Boleh tuh. Nanti kita nanya-nanya Pak Prayit juga kali ya. Oh iya boleh. Okay. Pak Prayit ada kok. Ada ya. Ada. Terus yang pasti kan kayak Pak Tommy, dia kan site koordinator, dia ngebantu kita juga untuk apa namanya nanti untuk di lapangan seperti apa. Yang pasti Pak Tom kan harus tahu nih gimana prosedur untuk loading barangnya ada apa aja sih gitu. Kan. Terus yang pasti juga ada tim kita, Bu Iis sebagai apa namanya admin di workshop kan harus tahu barang apa saja nanti yang akan dikirim. Pasti nanti Bu Iis yang akan bikin list untuk furniture-nya apa aja yang udah dikirim seperti itu. Semua di sini terlibat sih. Terlibat semua ya. Kita semua terlibat, cuman ya kita bersama-sama lah supaya bagaimana ingin kita ini terwujud membangun kamarnya muklas. Kamarnya muklas dari karyanya Cynthia. Iya betul. Jadi kesimpulannya tadi kita udah dengar ya, di tim skala 1:1 ini ada tim desainer, ada konseptornya dari Cynthia, ada kepala produksinya Pak Prayit ya, ada koordinator di lapangan project itu si Pak Tommy gitu ya, ada beberapa lagi divisi-divisi lainnya ya. Kasih tahu dong info seputar acara ini yang di September nanti ya, itu seperti apa sih? Yang pasti nanti acara kita tuh, acara utama kita adalah memamerkan karya Cynthia. Wow, keren. Terus jangan lupa datang ya, nanti kalian bisa foto-foto di sini. Betul. Terus nanti acara kita akan ada juga nonton bareng film Budi Pekerti. Terus ada juga area spot Mas Regas. Dia punya spot sendiri untuk nanti pamerannya dia. Oh, karya-karyanya dia gitu ya. Betul. Biar lebih mengenal sosok Mas Regas itu ya. Iya, karena Mas Regas itulah yang buat cerita Budi Pekerti. Ya, kalau nggak ada Mas Regas nggak ada tuh kamar muklas ya. Iya, nggak ada. Terus ada acara talk show, terus ada juga acara kita
pamerannya, Pamerannya. karya-karya mahasiswa yang kemarin udah lomba, yang masuk daftar finalis, maupun yang semua yang ikut lomba itu semua akan dipamerkan karyanya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk hadir nanti. Oke. Nah, tanggalnya tanggal berapa dan di mana tuh, Hani? Tanggalnya 19 sampai 22 September 2024 di Taman Ismail Marzuki Di Taman Mall Ismail. Sunasa. Emiria Sonasa. Iya. Iya. Tanggal 11 sampai tanggal 19 sampai 22 September. Dicatat ya teman-teman ya. Nanti karyanya ini akan dipamerkan di sana ya, betul ya? Betul. Nanti juga ada Cynthia-nya dong di sana ya. Oh, pasti. Mungkin bisa ketemu, kita lihat hasil karyanya. Mungkin juga ada teman-teman yang penasaran ya. Mungkin ada yang mau bertanya kenapa kok bisa ngedesain seperti ini. Bisa langsung tanya ke orangnya atau ke tim kita juga bisa ya, teman-teman desainer dari Arte Room. Mungkin segitu aja, Hani. Makasih atas waktunya ya. Maaf siap. ganggu nih. Kamar ini dibuat di Patung Dimanas. Di luarnya ada ya bagian lain dari rumah. Iya. Halo Cynthia. Ya. Ganggu lagi, maaf nih. Sekarang lagi ngapain nih Cynthia kira-kira? Jadi tadi setelah kayu dipotong, sekarang ini kayunya dirakit supaya dia itu membentuk lemari kayunya. Oh gitu. Mulai Iya. mulai perakitan ya ini ya. Iya, betul. Lihat teman-teman. Ini teman-teman workshop lagi merakit-rakit karyanya Cynthia. Oke, terima kasih ya Cynthia ya. Nanti kita keliling-keliling lagi. Iya. Makasih. Yes. Disikat tadi kelihatan hanya kelihatan jadi Sikatnya apa? pakai sikat kawan Oke, jadi ada bisikan-bisikannya ya. jadi kelihatan lama. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Prayit selaku tim dari workshop Arte Room. Kita akan ada pertanyaan nih Pak Prayit seputar produksi di workshop ini, seputar ajang kreasi Arte Room tahun 2024 ini. Mungkin nanti bisa dibantu jawab ya Pak Prayit ya. Ya. Mungkin langsung aja Pak Prayit bisa dikenalin dulu dong. Halo teman-teman, saya Prayit sebagai Kepala Produksi Workshop dalam ajang kreasi Arte Room. Skala 1:1 ya. 1:1. Gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya udah seperti apa aja sih nih Pak Prayit? Udah sampai mana? Dan mungkin ya di belakang kita kan sudah terlihat nih ya, sudah ada sebeng-sebeng Ya. berdiri. Boleh diceritain seputar produksi ini? Kita produksi udah mencapai 30-40%. 30 sampai 40% ya, Ya. benar. Terus kira-kira apa aja sih yang udah terlihat nih dari 30 sampai 40% ini? Dari ini yang kita bikin sebeng dan lantainya udah jadi. Sudah jadi. Terus sebagai dalam pengisi kayak furnitur apa baru yang kita bikin udah ada kredensa Kredensa. Oh, kayak oke. lemari juga bikin, juga ada apa rak buku ya. Boleh dijelasin Pak Prayit? Kita itu produksi dari tim workshop karena dari properti yang dicari Mbak Cynthia Mm-mm. itu belum ada yang sesuai. Oh, belum ada yang sesuai. Jadi ya mau nggak mau dibikin semirip desain yang dibuat Cynthia. Iya, itu Oh harus. gitu. Boleh tahu apa aja sih kira-kira kurang lebih deh ada kredensa, tadi ada apa Ada lagi? kredensa, ada rak TV, Rak TV. terus Oh. meja belajar. Oh, meja belajar juga. Meja belajar. Oke. Mungkin sisa-sisanya ya, mungkin kayak bangku, kayak coffee table. Coffee table juga? Coffee table juga. Belum. Oh, Juga, iya, kemungkinan juga. Iya. Oh, oke. Udah pasti itu. Berarti rata-rata kayak lus-lus furniturnya juga beberapa diproduksi dari timnya Pak Prayit juga ya, gitu ya. Ada kendala yang kayak misalkan produksi kan biasa ada aja nih, mungkin materialnya yang susah dicari gitu. Ada nggak kendala-kendala tertentu dari produksi ini Pak Prayit? Kalau kendala sih nggak ada yang signifikan sih. Nggak ada yang signifikan. Ya, biasa aja semuanya. Cuman ya
Yang kita takutnya ada kematian dari alur listrik kayak gitu, yang kendala yang agak repot. Oh, di luar teknis ibaratnya ya. Oh, gitu. Kalau kendala yang lain udah nggak ada. Udah biasa ya Pak Fred biasa. bikin furnitur. Bisa ngatasin. Bisa ngatasin. Mungkin buat teman-teman juga kali ya Pak Fred ya kan, karena kita biasa produksi desain interior nih ya. Pak Fred sendiri juga biasa produksi furnitur interior. Nah, untuk bekerja sama dengan film ini kan benar-benar baru nih Pak Fred ya, baru pertama kali kan ya. Kayak sebeng gini, ini juga boleh kasih tahu nggak sih prosesnya seperti apa nih dengan desainer waktu pertama kali buat sebeng ini? Kalau di proses sebeng mungkin ya kita nggak terlalu kendala ini ya. Karena gambar udah dari desainer. Gambar dari desainer udah ada. Cuman kita yang agak merepotkan mungkin di catnya. Catnya? Catnya itu harus menyesuaikan yang di keping ini sutradara kayak gitu. Jadi kita repotnya di situ. Karena pengaruh dari kamera, lighting gitu ya. Itu pengaruh. Makanya itu agak ya bagi kita pertama jadi mungkin ya kendala utamanya. Belajarnya. Kayak mungkin yang dimaksud Pak Fred pantulan-pantulan cahaya yang nggak bisa direkam sama kamera gitu kali ya. Iya. Jadi harus material finishingnya yang harus kayak matte gitu ya, yang tidak mantul cahaya gitu ya. Tapi kalau dilihat juga nih sebengnya ada metode-metode khusus ya nih, boleh dijelasin Pak Fred? Karena sebeng kita bikin nyesuaiin biar kalau kita pemasangan tuh lebih cepat, ringkas, dan mobile. Pokoknya mobile, lebih gampang. Bisa dipindah-pindah gitu ya. Wow, keren. Mungkin sesuatu yang baru juga kali ya buat di dunia film dan dunia kita sendiri ya, Pak Fred di dunia interior ini. Jadi bisa dilihat ya nanti teman-teman bisa datang ya melihat karyanya dari tim workshop Arterum dan juga karyanya dari Cynthia dari Binus University ya tentunya. Mungkin ada pesan-pesan buat acara kita nanti Pak Fred buat teman-teman? Buat teman-teman tolong mungkin ada waktu bisa kunjungi acara kita. Betul. Di Taman Ismail Marzuki tanggal 19 sampai 22. Oke, terima kasih Pak Fred atas waktunya. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi di acara kita nanti ya. Atau mungkin di episode selanjutnya kita akan ketemu lagi ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Fred. Oke, siap. Saksikan ajang kreasi desain interior dalam industri film Arterum 2024. Yeay! Ayo lihat karya dari Cynthia di ajang kreasi desain interior dalam industri film Arterum 2024 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta tanggal 19 sampai dengan 22 September 2024.